Berbicara mengenai batik di kota Surakarta atau lebih dikenal dengan kota Solo, tentu tidak bisa lepas dari Kampung Batik Laweyan. Kampung Batik Laweyan adalah sentra industri batik yang memungkinkan pembeli tidak hanya sekedar berbelanja, tapi juga bisa melakukan wisata sejarah dan edukasi proses membatik. Selain aktivitas sentra industri batik, Laweyan kaya akan cagar budaya, seperti situs Masjid Laweyan dan Komplek Makam Kyai Hageng Henis, situs Bandar Kabanaran, Langgar Merdeka, dan Kelurahan Laweyan. Karena inilah kawasan heritage Kampung Batik Laweyan dinobatkan sebagai salah satu dari 50 objek vital pariwisata nasional sebanding dengan Candi Borobudur. Menilik dari sejarahnya, Kampung Batik Laweyan sudah ada sejak zaman Kerajaan Pajang pada abad ke-16. Pada zaman dulu, Laweyan lebih dikenal sebagai Pasar Lawe, yang berarti benang sebagai bahan baku tenun. Peluang ini ditangkap oleh Mbok Mase untuk dikembangkan menjadi industri batik Laweyan. Mbok Mase adalah pengusaha batik wanita yang dengan kekuatannya dapat menggerakkan roda perekonomian batik di Kampung Laweyan. Kampung Batik Laweyan yang kita kenal sekarang sebagai objek wisata batik, kalau kita kembali ke masa awalnya, adalah sebuah pasar yang berpusat mendekati Pelabuhan Kabanaran. Isinya adalah para pedagang yang bertransaksi lawe yang kita kenal dengan istilah kain. Kampung Laweyan ini berkembang di masa Kerajaan Pajang, meskipun ada perselisihan, ada perbedaan visi antara para pengusaha setempat dengan Kerajaan Pajang, tapi komunitas setempat dapat berkembang dengan mandiri untuk mengembangkan usaha-usaha batiknya. Mereka didukung oleh Mbok Mase, kaum perempuan yang dengan teguh mengusahakan bisnis batik ini, mengembangkan bisnisnya, melebarkan networkingnya, dan mengusahakan berbagai kegiatan ekspor baik di dalam negeri maupun keluar daerah Surakarta pada masanya. Untuk Laweyan sendiri, kalau kita bentangkan dalam panggung sejarah, itu kita bisa merujuk pada sejarah Pajang, yaitu abad sekitar 15-16. Nah, periode Pajang itu Laweyan sudah ada pemukimannya. Gitu. Buktinya apa? Ada temuan bukti arkeologis, yaitu batu bata yang sangat besar sekali. Itu ketika diekavasi di daerah dekat Sungai Kabanaran, Sungai Kalinjenes, itu ditemukan batu bata yang besar dan itu hampir mirip polanya, bentuknya seperti zaman Majapahit. Nah, ini menjadi kompas atau petunjuk bagaimana Laweyan ini sudah mengada periode Pajang. Bukti pertama adalah itu. Bukti kedua, catatan babat atau serat saat Hayam Wuruk main ke daerah Jawa Tengah. Nah, itu di situ disebutkan bahwa Laweyan itu sudah ada sebagai bandarnya gitu. Ketika Pajang sebagai daerah kadipaten gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa Laweyan sudah eksis pada periode itu. Hanya saja yang kita perlu telisik, saat itu Laweyan belum berorientasi pada jalan gitu, tapi pada sungai gitu, jalur sungai yang menjadi urat nadi perdagangan Laweyan dengan komoditas utamanya adalah batik gitu. Nah, itu periode Pajang. Kalau kita tarik lagi periode Kartosuro, abad sekitar 17-an, 17-an itu sudah mengada juga gitu. Bahkan eksisnya kita bisa melihat atau menelusuri fakta tradisi lesan berupa mitos Pakubuwono II meminjam kuda atau turonggo dalam bahasa lokalnya itu. Saat geger pecinan 1742, Pakubuwono II meminjam kuda pada Mbok Mase Laweyan itu tidak diperbolehkan. Nah, ini menunjukkan bukan persoalan konflik kelas, tapi bahwa ada bargaining power atau kekuatan yang tidak bisa disepelekan dari penguasa Laweyan, yaitu Mbok Mase Laweyan. Itu perempuan, saudagar perempuan batik yang sudah berkibar untuk periode abad
saat itu. Keunggulan heritage Laweyan bukan hanya pada bangunan-bangunan cagar budaya yang menjadi saksi sejarah, namun juga aktivitas industri batik dengan motif yang khas sebagai warisan budaya. Kekhasan motif batik Laweyan tidak terlepas dari kreativitas Mbok Mase Laweyan. Proses penciptaan motif sendiri menjadi sangat sakral karena pengaruh budaya kejawen yang sangat kental. Pada saat itu, kompetisi penciptaan motif sangat tinggi. Bahkan sering terjadi pencurian motif hingga pembajakan pengrajin. Mbok Mase ini bisa menjadikan petunjuk penting bahwa perempuan Jawa di Laweyan itu bukan hanya canggih dalam memanajemen ataupun menakodai perusahaannya, tapi dia adalah salah satu dalang juga untuk melahirkan motif batik. Kreativitas itu terlatih. Terlatihnya apa? Ya kita bisa telusuri dalam beberapa cerita rakyat di sana ditemukan bahwa fakta Mbok Mase itu masuk ke petanen itu atau ruangan yang dalam rumah Jawa itu ruang yang sakral dan hanya dibolehkan masuk ada keluarga inti. Dan Mbok Mase di situ naruh gawangan seperti gawang itu untuk apa? Ya untuk motif batik itu motif kain dengan ada motif yang masih uji coba disampirkan di situ. Nah, di situ Mbok Mase memeras keringat, memeras pikiran untuk apa? Ya untuk membuat motif batiknya. Ya ini nanti akan membedakan dengan corak yang ada di daerah pesisir gitu. Karena Mbok Mase mau nggak mau harus melihatnya ada unsur agraris. Ya tentang persawahan, tentang warnanya itu lebih cenderung pada hitam, pada coklat gitu. Nah, ini yang menariknya adalah Mbok Mase itu sekalipun dikenal Islami, tapi mau nggak mau unsur kepecahan lokal masih hadir di sana. Buktinya apa? Ya mereka ngobong kemenyan itu. Karena ini bagian dari upaya untuk pengharapan atau doa, menjadikan doa pada Tuhan. Untuk apa? Ya biar motifnya ini bagus, jadi lebih baik, terus kemudian laris ini dan orang tidak boleh masuk ke ruangan ini. Karena apa? Ya ini disakralkan itu dalam pengertian memang tidak boleh mencuri motif gitu. Karena dulu belum ada haki kan gitulah. Tapi di sini Mbok Mase benar-benar bisa mencurahkan pengetahuannya, kreativitasnya untuk membuat motif batik ini. Jadi ada keunggulan Mbok Mase gitu. Yang lain adalah rumah-rumah Mbok Mase ini di belakang di bagian pabriknya itu ada rumah-rumah yang ditinggali para buruhnya gitu. Ada istilah juga, istilah lokal, pejagesang derek Mbok Mase. Mati hidup ikut Mbok Mase, juragan batik perempuan itu. Untuk apa? Ya mereka mengabdi gitu. Nah, ini jadi mereka biasanya tidak pulang juga. Bisa nempel atau istilahnya magersari di rumah Mbok Mase yang benar-benar seperti istana, replika dari keraton itu. Rumahnya dipagari, megah, tinggi-tinggi pagarnya, terus ada pintu. Nah, pintu ini pun masih berlapis, bukan berlapis, artinya ada pintu besar, kemudian di bawahnya itu ada pintu kecil. Ini, jadi ini bukan semata-mata untuk keamanan, tapi memang juga pamer kemewahan itu. Nah, Mbok Mase ini dengan adanya sentimen yang dibangun oleh keraton, kemudian kultur yang berbeda dengan aristokrat yang biasanya mereka bermanja-manjaan, erat dengan kultur poligami, Mbok Mase tampil beda gitu. Tampil bedanya apa? Ya mereka Mbok Mase ini anti poligami, terus kemudian membangun kerajaan bisnisnya yang setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya itu dengan melibatkan jaringan daerah Gresik, daerah Jawa Timuran itu. Lewat apa? Ya lewat Bandar Kabanaran, kemudian lewat Bandar Solo, terus dengan menggunakan Bengawan Solo untuk transportasi air gitu. Dalam perjalanannya, Kampung Laweyan mengalami pasang surut. Pada awal tahun 1900-an, para pengusaha pribumi harus berjuang melawan ekspansi usaha para pengusaha pendatang, termasuk pengusaha dari Cina dan Arab, yang menyebabkan menurunnya aktivitas ekonomi di sana. Oleh sebab itu,
para tokoh Laweyan yang dipelopori oleh Samanhudi membentuk Serikat Dagang Islam atau SDI. SDI merupakan simbol kesadaran dan persatuan para pengusaha pribumi untuk memperjuangkan haknya melalui gerakan sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini mendorong Laweyan bertahan dan mencapai masa kejayaannya. Nah, Mbok Mase ini kemudian tergerakkan untuk kesadaran berpolitik. Lewat apa? Ya, lewat Samanhudi. Kita tahu lahirnya Sarekat Dagang Islam. Nah, Sarekat Dagang Islam ini harus kita runut latar belakangnya itu munculnya dominasi asing terhadap monopoli bahan batik itu malam, terus mori atau kain itu. Lah ini Mbok Mase nggak bisa bergerak kalau ini bahan-bahan ini dipegang oleh kekuasaan asing. Makanya muncul kesadaran bersama, kesadaran berorganisasi. Padahal kita tahu lingkup pedagang itu biasanya individualis, terus kemudian saling berkompetisi. Tapi untuk kasus ini mereka berangkulan bersama gitu, untuk melawan dominasi tadi, praktik monopoli yang buruk gitu. Nah, akhirnya lahirlah Sarekat Dagang Islam sampai melibatkan tokoh-tokoh intelektual, tokoh pergerakan saat itu untuk membuat ADART-nya. Artinya apa? Kesadaran organisasi modern lahir. Jadi bukan hanya kesepakatan yuk enggak, tapi ada hitam di atas putih. Kalau bahasa sekarang notaris gitu, ADART. Buat apa? Ya ADART ini untuk mengamankan organisasi mereka biar tidak dituding, tidak dicap oleh pemerintah asing sebagai organisasi ilegal, organisasi hitam gini. Dan memang salah satu masa puncak kejayaannya itu awal abad 20. Awal 20 itu sampai muncul adanya di sini Serikat Dagang Islam yang diketuai oleh Kiai Haji Samanhudi. Dan batik tumbuh pesat luar biasa, dan ini juga memicu atau bisa dikatakan memacu munculnya kawasan-kawasan seperti Laweyan itu ada di mana-mana, di sekitar Ceper, Pajang, Yuwiring, kemudian di Wonogiri, di Ponorogo, di Pekajangan, bahkan sampai luar Jawa, ke Sumatera, ke daerah Sumatera Barat dan sebagainya. Dan itu sangat luar biasa, batik menunjukkan sebagai suatu komoditi perdagangan yang pada waktu itu berkembang sangat besar. Memasuki tahun 1970-an, seiring dengan berkembangnya pop culture di dunia, Laweyan kembali mengalami ancaman yang signifikan. Komoditas batik kalah bersaing dengan produk kain printing impor yang diproduksi secara massal dengan harga murah. Akibatnya, banyak pengusaha yang gulung tikar dan berpindah keluar dari Laweyan, bahkan hingga menjual aset bangunan yang memiliki nilai sejarah. Selama hampir belasan tahun, Laweyan mengalami penurunan baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial. Dalam rentang periode kemerdekaan atau pasca kemerdekaan 60-an 70-an lah itu Laweyan mulai mengalami kesurutan karena adanya batik printing, batik industri batik yang massal, yang pabrikan itu mau nggak mau kemudian menepikan industri batik pertama itu. Kedua, adanya orientasi yang berbeda dalam anak turunnya Mbok Mase yang ada yang memilih dalam karir pendidikan, terus kemudian lapangan kerja yang semakin terbuka, itu memberikan angin baru bagi Laweyan perubahannya itu. Akhirnya apa? Ya mau nggak mau ada sedikit penurunan dalam industri batik itu. Terus lagi didukung juga adanya fenomena warisan. Warisan ini dipahami bukan pusaka bagi mereka, tapi kepemilikan ya harus didum, yang harus dibagi oleh anak-anaknya. Lah rumah Laweyan, rumah yang menunjukkan kemegahan, kejayaan batik, industri batik pada saat itu akhirnya dijual, larilah sampai jatuh ke tangan orang luar. Lah orang luar ini tidak mempunyai ikatan batin dengan kampung Laweyan, akhirnya berspekulasi untuk
menggunakan rumah itu bukan semaunya, tapi ya bisa untuk kreasi baru. Tapi kreasi baru itu justru nanti akan membuat penurunan Laweyan sebagai situs industri batik gitu. Nah ini ada perubahan, bukan hanya modernisasi, tapi adanya desakan dari intern sendiri keluarga mereka. Tidak ada macetnya regenerasi, kemudian warisan yang harus dijual, dibagi pada anak-anaknya, itu menyebabkan potret Laweyan pudar gitu. Tetapi bisa dikatakan masyarakat pemahaman tentang batik dan printing, mana yang batik, mana yang bukan, ini masih relatif kurang, sehingga memang batik tradisional akhirnya lama-kelamaan kolab, karena memang kain-kain yang berbasis printing ini relatif motifnya juga bagus, harganya murah, dan batik-batik tradisional kan prosesnya cukup lama dan bisa dikatakan tenaganya kerja juga cukup mahal, akhirnya harga juga mahal, akhirnya batik tulis dan batik cap atau batik tulis dan cap kombinasi atau bisa dikatakan batik-batik tradisional ini lama-lama kelamaan juga kolab. Dan itu terjadi juga di Laweyan sekitar tahun 70 memang mengalami penurunan yang relatif cukup signifikan, dan itu turun-turun, dan itu bisa kita katakan lama-kelamaan akhirnya juga banyak juga yang tutup. Seperti di tempat kami ini, Batik Mahkota Laweyan ini tahun 1990 kami tutup, dan kami baru bangkit lagi 16 tahun kemudian. Fase terus berjalan hingga tahun 2004. Para tokoh masyarakat Laweyan berupaya mereplikasi gerakan Samanhudi dengan membentuk Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan atau disebut dengan FPKBL. Melalui forum ini, berbagai aktivitas digiatkan untuk mengembalikan kejayaan Laweyan, termasuk diantaranya revitalisasi ekonomi, mengembalikan harmoni sosial masyarakat, dan meningkatkan kualitas lingkungan yang kurang lebih selama 2 dekade mengalami penurunan. Gagasan dari FPKBL ini didukung oleh pemerintah Kota Surakarta maupun pemerintah pusat melalui program Kotaku. Sejak saat itu, berbagai upaya revitalisasi Kampung Batik Laweyan dilakukan. Kampung Batik Laweyan dikembangkan sebagai Eco-Cultural Creative Kampung. Ya alhamdulillah masyarakat Laweyan itu sadar dalam arti begini. Pada awal-awal tahun 2000 itu muncul suatu kegiatan-kegiatan, salah satunya adanya riset tentang Laweyan, Kampung Laweyan dan sebagainya. Dari situlah akhirnya kita banyak yang tahu bahwa ternyata Laweyan itu mempunyai histori yang sangat luar biasa. Kemudian juga lingkungannya luar biasa, kemudian juga industri batiknya juga sangat luar biasa. Dan tetapi memang pada waktu itu dalam kondisi yang cukup memprihatinkan, karena setelah kita data, kemudian yang dulu batik itu bisa dikatakan jumlahnya ratusan, pada waktu itu tahun 2004 itu tinggal hanya 16. Kemudian juga banyak rumah-rumah Laweyan yang menurut kami sangat luar biasa dari sisi arsitekturnya ya. Ini juga mengalami banyak kerusakan karena memang banyak yang ditinggalkan oleh penghuninya. Nah dari sinilah akhirnya kita sepakat masyarakat itu bahwa ini suatu aset yang luar biasa, merupakan suatu salah satu identitas Kota Solo yang luar biasa, tapi kalau dibiarkan maka akan punah. Maka pada waktu itu masyarakat bergerak memunculkan adanya kegiatan dengan membranding adanya Kampung Batik Laweyan. Jadi Kampung Batik Laweyan itu lahir 25 September 2004 dan diresmikan oleh Wali Kota pada waktu itu Bapak Slamet Suryanto. Meskipun Laweyan sendiri aktivitas batiknya sudah turun-temurun ratusan tahun, tetapi branding Kampung Batik Laweyan itu baru muncul tahun 2004. Ya alhamdulillah tahun 2004 itu dengan adanya Kampung Batik Laweyan ini, di mana juga pola pengelolaannya juga agak berbeda dengan sebelumnya. Kalau dulu itu bisa dikatakan di Laweyan itu sebagian besar
industri-industri batik itu hanya untuk ibaratnya kalau bahasa Jawanya kulaan dan orang-orang Laweyan juga punya showroom atau punya pasar juga di Pasar Klewer pada waktu itu. Tetapi dengan adanya Kampung Batik ini, dengan dikonsep juga mengkombinasikan antara home industry dengan kegiatan wisata, khususnya wisata kreatif, maka mengundang banyak orang untuk datang ke kampung ini. Selain untuk membeli batik, juga melakukan kegiatan wisata, khususnya wisata kreatif, di mana wisata kreatif itu adalah adanya interaksi antara wisatawan dengan komunitasnya. Dan inilah yang akhirnya yang dulunya sebelum tahun 2004 tidak ada showroom, akhirnya tahun 2004 itu muncul adanya showroom baru. Dan pengelola daripada Kampung Batik Laweyan adalah Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan. Dan ini adalah satu organisasi berbasis komunitas. Dan dalam pengembangan Kampung Batik ini, kami bekerja sama dengan beberapa elemen organisasi yang ada di Laweyan ini, termasuk pihak kelurahan, LPMK, Poddarwis, serta LKK atau organisasi yang lain. Dalam hal ini kami mengembangkan sebenarnya tidak hanya batik, memang batik merupakan suatu aktivitas utama kami. Tapi kami juga mengembangkan kawasan ini berbasis sejarah, kemudian juga berbasis pengembangan kawasan lingkungan binaannya, kemudian juga sosial budaya, kemudian juga ke home industry yang lain, kemudian juga terkait dengan seni pertunjukan dan sebagainya. Jadi dalam hal ini merupakan suatu tugas kami sebagai masyarakat Laweyan untuk ikut serta menguri-uri atau istilahnya mengkonservasi potensi kami ini, khususnya tentang budaya ya, baik yang teraga ataupun yang tidak teraga. Yang tidak teraga kan termasuk batik dan turunannya. Jadi kalau kita bicara tentang batik sebenarnya banyak sekali, karena batik ini terkait dengan berbagai macam kegiatan. Kemudian juga lingkungannya, termasuk bangunan-bangunan dan sebagainya. Memang kami berupaya untuk tetap melestarikan lingkungan binaan kami ini, termasuk dari bangunannya, kemudian juga bangunan terutama dari sisi arsitekturnya, pola tata ruang dan sebagainya. Dan kami berupaya untuk mengkonservasi, dan masyarakat memang berupaya juga untuk kembali lagi untuk giat mengkonservasi, khususnya dalam bidang pemanfaatan dalam bidang yang lain, atau lebih dikenal dengan adanya revitalisasi. Sehingga banyak juga setelah adanya Kampung Batik Laweyan dengan kegiatan-kegiatan yang kita dorong melalui Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan ini, muncul usaha-usaha baru. Ada rumah yang memang dulu dipakai batik, kemudian direvitalisasi menjadi warung atau menjadi kafe atau menjadi homestay dan sebagainya, yang pada intinya semua itu tetap masyarakat itu sepakat untuk tetap melestarikan atau mengkonservasi pusaka budaya dan pusaka alam yang ada di sini itu, khususnya untuk tetap menjaga supaya batik tetap diakui oleh UNESCO. Kebangkitan Kampung Batik Laweyan kembali mengalami tantangan besar dengan adanya pandemi COVID-19. Aktivitas ekonomi menurun drastis, sepinya kunjungan wisata dan rendahnya penguasaan teknologi informasi menjadi pukulan berat bagi para pengusaha dan pengrajin batik Laweyan. Untuk menjawab tantangan ini, FPKBL menjalin kemitraan dengan swasta, pemerintah, dan komunitas kampung tematik lainnya di Kota Solo untuk melakukan inovasi pengembangan kawasan. Sekitar 10 tahun lebih pasca revitalisasi, Kampung Batik Laweyan yang tenang, yang beranjak naik, baik itu dari sisi bisnisnya, dari sisi image-nya, dari sisi profil pariwisatanya, terpaksa kembali harus menghadapi ancaman dari adanya pandemi COVID-19. Sama halnya dengan berbagai daerah lain, dengan berbagai komunitas lain, pandemi kemudian memaksa para pengusaha untuk berhenti, memaksa mereka untuk kemudian terhambat
di dalam proses produksinya, perdagangannya, yang menyebabkan banyak terjadinya penurunan omset, sehingga kemudian banyak pengusaha mengalami kerugian kembali. Dalam rangka bertahan di musim pandemi, khususnya pandemi COVID ini, memang ada beberapa upaya-upaya di kawasan kami. Ada upaya misalnya tentang prokes kesehatan, karena kampung kami juga pada waktu itu ditetapkan juga sebagai kampung siaga candi. Kampung siaga candi itu dalam hal konteks ini, kampung ini siap untuk dikunjungi wisatawan dengan prokes kesehatan. Kemudian juga ternyata pandemi ini juga munculkan adanya hikmah-hikmah yang baru. Kami harus kreatif, entah dalam bentuk apapun, khususnya juga dalam bidang produksi dan sebagainya, sehingga memunculkan suatu ide, gagasan-gagasan, memunculkan adanya produk-produk baru yang konteksnya berbasis, tema-temanya berbasis COVID. Contohnya misalnya ada motif-motif batik yang berbasis COVID, motif-motif batik dengan punya suatu visi atau bisa dikatakan maknanya itu mari kita lawan COVID dan sebagainya, tapi intinya itu memunculkan produk-produk baru. Dan ternyata juga banyak juga yang kena PHK ya. Tapi justru dari yang ter-PHK itu kebetulan, kalau kebetulan di tempat kami itu ada juga orang-orang yang berkebutuhan khusus. Jadi dengan teman-teman yang di berkebutuhan khusus yang bisu tuli ini, justru mereka itu membuat terinspirasi bagi kami. Ternyata mereka-mereka yang seperti itu pun dia tidak pantang menyerah. Justru malah memunculkan suatu ide-ide kreativitas baru, semangat baru, dan inilah yang tetap mendorong kami untuk tetap harus eksis, khususnya bagi kami-kami ini yang bisa dikatakan dalam kondisi, mohon maaf, mempunyai dalam kondisi fisik yang lebih dari mereka. Kampung Batik Laweyan kembali bergerak, beradaptasi, dan berinovasi. Laweyan melakukan inovasi pengembangan usaha dengan melibatkan generasi anak muda berkebutuhan khusus. Pengusaha batik Laweyan juga menjalankan sistem digital shopping dan menghidupkan sosial media untuk dapat meningkatkan omset dagang. Laweyan juga berupaya menghidupkan kembali event kawasan yang diselenggarakan secara periodik dengan memperhatikan protokol kesehatan untuk menarik minat masyarakat kembali mengunjungi Kampung Batik Laweyan. Pada akhirnya, yang membuat Kampung Batik Laweyan dapat bertahan dengan baik adalah kolaborasi dari pengusaha setempat, tokoh masyarakat, penduduk, pekerja, pemerintah daerah untuk mengusahakan aktivitas-aktivitas ekonomi yang sedia kala sudah baik diperbaiki dengan berbagai inovasi untuk kemudian dikembangkan kembali menjadi destinasi wisata Kampung Batik Laweyan. Varian batik ditambah, program-program revitalisasi ditambah, dan pada akhirnya visi Kampung Batik Laweyan tidak hanya mengembangkan batik Laweyan itu sendiri, tidak hanya mengembangkan wilayah Kampung Batik Laweyan itu sendiri, tapi juga merangkul daerah di sekitar untuk menjadi satu kesatuan dari kampung budaya untuk Kota Surakarta.